yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami panjenengan semua bisa setelah acara berlangsung. Betul. Ya, baik Pak Martin. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Betul. Yang rilis hanya BPS Provinsi, kemudian BPS Kabupaten Kota se-Jawa Tengah melakukan rilis serentak di tanggal 12 ini. Nanti di tanggal 15 ada publikasi berupa buku yang menyajikan analisisnya. Terus kemudian nanti di tanggal 15 April 2024 itu data-datanya secara lebih lengkap akan disajikan di sana. Jadi untuk yang publikasi saat ini mencakup 7 indikator. Nah, 7 indikator, terus kemudian untuk yang tahun depan itu semua variabel dari sebanyak 23 variabel dan 4 variabel frame yang berdasarkan rekomendasi arahan dari FAO. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesi pertanian 2023 itu sudah mencakup mengakomodir variabel-variabel yang pengukurannya dilakukan secara internasional. Standar FAO tadinya di sensus pertanian 2013 itu sebanyak 13 variabel, kemudian di sensus pertanian 2023 ditambahkan lagi sehingga untuk memenuhi aturan, memenuhi rekomendasi dari FAO. Jadi rumah tangga usaha pertanian beda dengan unit pertanian perorangan, Bapak Ibu. Rumah tangga usaha itu jadi rumah tangga, di dalamnya ada pengelola, bisa jadi pengelolanya bapaknya punya usaha sawah sendiri, anaknya punya usaha peternakan, nah seperti itu. Jadi pengelola bisa beda-beda. Tapi bisa jadi juga dalam satu rumah tangga pertanian itu juga pengelolanya satu, bapaknya ya yang mengelola sawahnya, bapaknya juga yang mengelola peternakannya, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami penurunan pada periode dari 2013 sampai dengan 2023, yaitu rumah tangga usaha pertanian mohon maaf, naik 0,11%, yang turun unit pengelolanya. Jadi unit pengelola usaha pertanian itu turun 16,38%, seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya. Jadi jika kita lihat rata-ratanya, maka ada penurunan dari tahun 2013 ke 2023 dari 1,25 UTP di setiap SPUP turun menjadi 1,04. Komposisi berdasarkan umur. Jadi Bapak Ibu di sini untuk yang terbanyak untuk sebarannya itu berada pada kelompok umur 55 sampai 64. Jadi memang masih yang sepuh-sepuh ini masih mendominasi karena memang kondisinya di lapangan kita pernah seperti itu. Tapi selanjutnya ternyata di umur 45 sampai 54 itu kondisi kedua yaitu sekitar 26,67%. Terus kemudian yang ketiga di usia 65 ke atas. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sebaran pengelolanya itu memang masih usia-usia tua. Ini nanti akan berkorelasi dengan data yang kita rilis di kesempatan sebelumnya, seperti halnya mengenai masalah pengangguran yang kemarin sempat jadi polemik di level Pemkab karena tingginya TPT kemarin belum terjelaskan dengan kondisi data terbaru, ternyata akhirnya semua bisa clear. Sebaran petani menurut penggunaan alat mesin pertanian. Di sini petani dalam hal ini adalah petani di subsektor tanaman pangan, kemudian di horti, perkebunan dan peternakan. Nah, ini berdasarkan konsep dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Sebaran petani yang menggunakan alutsista modern dan ataupun teknologi digital ini sebanyak 47,30% yang menggunakan, sedangkan yang tidak menggunakan sebanyak 52,70%. Jadi total petaninya di sini 372 orang petani. Nah, dari
yang menggunakan tersebut menggunakan algoritma dan teknologi digital ini bisa dirujuk berdasarkan usia. Sekitar untuk yang milenial tadi itu usia 19 sampai 39 tahun yang menggunakan teknologi ini sebanyak 10,58%. Tertinggi adalah yang menggunakan yang usianya lebih dari 39 tahun itu 89,37%. Yaitu di tahap pertama ini variabel yang disampaikan adalah 7 indikator, yaitu terkait dengan usaha pertanian. Usaha pertanian ini meliputi usaha pertanian perorangan, jadi kayak rumah tangga nih, seperti rumah tangga ya, umumnya petani yang kita jumpai. Kemudian ada juga usaha pertanian yang berbadan hukum, UPB. Kemudian juga ada usaha pertanian lainnya, itu seperti misalkan binaan dari dinas pertanian atau lembaga masyarakat, atau yang di tingkat RW/RT yang sekarang sedang menjamur, tapi yang diusahakan, bukan cuma nanam tapi tidak dijual gitu. Jadi ini yang, ada yang dijual. Kemudian juga akan disajikan mengenai rumah tangga usaha pertanian. Jadi rumah tangganya berapa banyak rumah tangga usaha pertanian. Kemudian akan disajikan juga mengenai demografi pengelola usaha pertanian, yaitu meliputi umur, jenis kelamin, untuk pengelolanya seperti apa. Kemudian lahan yang dikuasai. Kemudian dari sisi petani burung, petani burung itu yang luas lahannya kecil. Jadi tadi small scale production. Kemudian mengenai petani milenial, kita tahu sekarang banyak anak-anak muda yang mungkin contohnya nanti salah satunya adalah narasumber kita. Kita hadirkan petani milenial itu bisa anggota wawasan. Karena di sini juga data sensus pertanian 2023 sudah memasukkan petani milenial, termasuk juga petani yang menggunakan teknologi, menggunakan gadget. Jadi sekarang sudah banyak nih, baik di usia kurang dari 19 sampai dengan lebih dari 39 tahun. Kemudian ada juga urban farming yang tadi kita sampaikan, yang di sensus pertanian 2013 tidak ada, di 2023 ada. Karena marak nih, kemarin habis COVID itu kan banyak sekali orang nanam. Nah, tapi kalau yang dicatat di BPS adalah yang diusahakan, jadi dia dijual hasilnya. Ada komunitas yang paling banyak diusahakan. Jadi di sini ada berbagai komunitas yang banyak diusahakan, tapi bukan berarti dia yang potensi. Jadi banyak subsektornya dan komoditasnya yang masing-masing bisa, salah satu pengelola itu bisa bergerak di beberapa subsektor. Kami sampaikan untuk perkembangannya dibandingkan tahun 2013 untuk sensus pertanian 2023 mengenai jumlah unit usaha pertanian ini mengalami penurunan sebanyak 16,37% dari total di tahun 2013. Hasil sensus pertanian 2013 itu sebanyak 132.020 unit, turun menjadi 110.408 unit. Ini untuk unit usaha pertanian yang tadi kami sampaikan, yaitu dari UTP-nya yaitu turun 16,38%. Kemudian UPB yang perusahaan berbadan hukum itu turun 14,28%, turun 1 unit. Kemudian untuk yang UTL pertanian lainnya ini ada peningkatan dari 13 menjadi 30. Selanjutnya berdasarkan subsektor kita bisa lihat bahwa di sini tertinggi adalah jumlah usaha pertanian subsektor tanaman pangan. Di sini tertinggi yaitu sebanyak 68.428 usaha pertanian. Kemudian yang kedua adalah peternakan yaitu 35.887. Tertinggi ketiga adalah horti yaitu 29.518 unit usaha. Selanjutnya dilihat menurut sebarannya di Kabupaten Tegal, jumlah UTP yaitu
unit pertanian perorangan tadi, yang terbanyak itu berada di Kecamatan Suradadi, yaitu sebanyak 11.035 unit. Ini mencakup 10% dari total unit pertanian perorangan yang ada di Kabupaten Tegal. Yang paling sedikit ada di Kecamatan Slawi, yaitu 1.258 unit. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.